Ya udah jadi host ya. Oke, kasih Mas. Oke, bentar. Teman-teman sebentar ya. Assalamualaikum semuanya. Masih semangat? Oke. Hari ini kita bahas soal prediksi. Ini menurut kakak ya, versi kira-kira mungkin saya dapat soalnya dari internet sih. Oke, bentar. Sip. Ya, mulai dari nomor 1.
Suatu campuran gas. Satu campuran gas AB, komposisi A, B, dan C sisanya. Menempati ruang 2 meter pangkat 3 pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan 300 mm Hg. Volume yang ditempati gas pada suhu 120 derajat Celcius dan tekanan 1000 mm Hg adalah ini masuknya yang ini ya, dari sini. Bentar. Sini ada kondisi yang pertama. P1 adalah 2M⁻3. Suhu pertama 27. Ubah ke Kelvin. Terus, lalu lanjut ada tekanan 300 mm Hg. Oke. Volume yang ditempati gas pada suhu 127 Celcius, berarti yang berubah suhu kedua diubah menjadi Kelvin lagi. Ini menjadi 400. Sedangkan ada pressure keduanya 1000. Oke. Pakai rumus ini ya. PV sama dengan nRT. Kan di sini gasnya tetap ya. Jadi yang ini sama. N sama R-nya sama. Jadi kalau mencari N sama R, PV per T. Kemudian karena N1 sama dengan N2, maka N1 kali R1, N2 kali R2. Karena kan R di mana-mana sama ya. Sama-sama R. Jadi ini R aja. Kemudian di sini P1, V1, T1, P2, P2. Mungkin ada yang pernah lihat rumus ini ya. Kalau ingat rumus ini langsung aja pakai. Tapi kalau nggak ingat, pakai begini. Oke, kemudian kita tinggal masukin angkanya. P1-nya 300. Volume pertamanya 2. T1-nya yang 300. Ya 300 juga. Di sini pressure keduanya 1000, V2 ditanya, dan yang terakhir suhu yang kedua 400. Ini bisa coret ya. Kali silang ini 800, 1000 V2, maka V2-nya 800. 8 M⁻3. Oke. Nah, Kak yang 40-30% ini ngaruh nggak? Nggak. Ini kan ada nih. Kecuali nanti dia tanya volume gas, misalnya volume gas C. Misalnya ditanya ya, nanti kan kadang soalnya beda. Misal ditanya volume gas C pada saat kondisi kedua. Berarti tinggal dikali persennya aja. Persennya gas C itu, kan ini 40, 30, sisanya 30 ya. Berarti C 30%. Kalikan aja dengan 0,8. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Betul. MMHG tidak perlu dikonversi karena di sini sama-sama MMHG di kondisi 1 dan kondisi 2. Kalau satuannya berbeda, kita harus konversi ke salah satu ya. Sip.
Aman? Lanjut? Kalau nggak ada komentar lagi, kita lanjut nomor 2. Di dalam wadah 10 liter pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm sebanyak 0,5 mol gas AB menjadi reaksi ini. Terdisosiasi 2AB menjadi A2 ditambah B yang kedua. Tapi semuanya gas. Ini juga gas. Pada keadaan setimbang, terdapat 0,2 mol gas A2 sehingga besarnya Kp adalah, oke. Jadi ada mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula di sini mol AB-nya 0,5. Lalu kita isi pada saat setimbang 0,2 mol gas A2. Kita isi di sini 0,2. Oke, kita bisa, awalnya kan nggak ada ya. Kita bisa naik ini ke atas 0,2 ya. Sedangkan di sini geser untuk yang di sini sama di sini. Perbandingan koefisien, kalau ini 1, berarti ini sama. Kalau ini 2, berarti tinggal kali 2. Jadi di sini 0,4. Ini kan 2, ini 1. Jadi 2/1 dikali 0,2. Kalau di sini 0,1 ya. Di sebelah kiri kurang, yang di sebelah kanan tambah. Yang ini 0,2. Oke, jadi keadaan setimbang, AB-nya 0,1 mol, A2-nya 0,2, B2-nya 0,2. Maka mencari Kp adalah, kalau dari reaksi ini, kanan per kiri dipangkati koefisien masing-masing. Jadi sini ada pressure untuk A2 pangkat 1, pressure untuk B yang kedua, B2 pangkat 1, lalu dibagi pressure si AB pangkat 2. Kita cari pressure-nya dulu masing-masing. Caranya, dalam keadaan setimbang, di sini tekanannya berapa? Tekanannya kan 1 atm ya. Jadi cari A2 adalah molnya A2 saat setimbang dibagi jumlah mol setimbang dikali pressure total yang ada di soal. Mol A2 saat setimbang itu 0,2. Mol setimbang totalnya itu berapa? 1 ya? Jumlah molnya salah. 0,2 tambah 0,1 tambah 0,2 tambah 0,2 dikali 1 atm. Jadi di sini 0,2 dibagi 0,5 kali 1. Jadi jawabannya 0, berapa? 4 ya. Oke, dengan cara yang sama, nanti pressure B2-nya adalah 0,2 pada saat setimbang dibagi 0,5 dikali 1, 0,4 juga. Sedangkan untuk pressure B2AB, juga sama, 0,1 per 0,5 kali 0,1. 0,2. Dah, tinggal masukin yang udah kita cari ke dalam sini. 0,4 dikali 0,4. Oh ya betul, dikali 1 ya. Ini 1. Oke. Udah ya. Ini 0,2 kuadrat. Oke, jawabannya 40 ya.
40 atau 4 ya? 4. Oke. Kalau aku masih bingung, bagian menghitung R-nya bisa jelasin nggak? Oke. Yang menghitung R, oke. Untuk mengisi, tadi kan awal mulanya, ini yang diketahui ya. Gas A2 ya. Nah, ya, betul. Yang pertama dia naik dulu, karena kan 0 ditambah berapa? 0,2. Makanya di sini 0,2. Atau istilahnya kita langsung naik. Perlu dikali 2, enggak. Nah, ini dia lagi jelasin MRS ya. Jadi 0,2 sudah. Baru untuk isi yang kakak hijauin. Perbandingan koefisien. Yang ini dicarinya dari, kan ini yang ditanya koefisien yang diketahui kan ini 2/1 ya. Cari di luarnya ya, 2/1 dikali mol yang diketahui. Jadi dia 0,4 taruh di sini. Sedangkan yang di sini juga sama sih sebenarnya. Koefisien yang ditanya 1, yang diketahui yang ini 1 juga, dikali mol yang diketahui 0,2. Jadi dia tetap. Yang sebelah kiri dikurang, yang sebelah kanan ditambah. Ya, kalau di sini ibaratnya sisa gitu, kalau yang di biasanya. Yang reaksi pembatas. Kalau yang setimbang dia sisa itu semuanya ada nilainya. Biasanya kan kalau reaksi pembatas ada yang 0 ya, betul? Kalau yang di kesetimbangan tuh dia pasti nggak ada yang 0. Semuanya ada sisa. Ya, sama-sama sisa. Betul. Setimbang sama sisa. Mirip. Perbedaannya kalau yang sisa tuh kadang nanti ada yang 0 di bawah sini. Di reaksi biasanya. Tapi kalau setimbang dia tidak 0. Pasti ada nilainya. Ada lagi? Ada ya, tadi yang menjelaskan MRS. Rumus KP kanan per kiri. Pangkati koefisiennya. Tapi jangan lupa ini harus gas. Makanya tadi ini penting ya, aku tulis di sini ada gas. Gas sama gas. Tapi kalau nanti dia nggak gas, misalnya A2-nya nggak gas, berarti yang di sini hanya B2 saja, dibagi dengan yang A. Begitu. Oke. Ini ada lagi. Totalnya dari soal nih. 1 ATM. Volume sama suhunya nggak ngaruh, nggak. Ini hanya menjelaskan saja, ini tidak. Nah, volume nanti dipakai buat KC, karena konsentrasi butuh volume, gitu ya. Ini buat KC. Kalau suhu nanti ngaruhnya, misalnya dia tanya mencari KC. Hubungan KC dengan KP apa? Kadang ada yang ditanya. Ya, ada yang sama. Ini dia, hubungan KC dengan KP. Kalau KC gas sama aki, betul. Jadi kalau KP adalah KC dikali FT pangkat delta. Nah, di sini baru dipakai temperatur. Oke. Gitu ya. Delta N itu adalah selisih kanan kurang kiri koefisiennya. Lanjut ya. Gas aki, ya itu betul.
Volume sama suhunya. Tadi udah. Kita lanjut. Nomor 3. Penguraian gas AB3 pada permukaan katalis pada suhu 600 derajat Celcius menghasilkan gas A2. Dan B2. Reaksinya memiliki tetapan penguraian sebesar ini. Oke. Waktu paruh reaksi tersebut jika konsentrasi mula-mula gas 0,05 m adalah waktu paruh itu adalah setengah dari waktu total ya. Waktu paruh adalah maksudnya ini artinya itu bukan setengah dari waktu total. Berapa lama zat menjadi setengahnya. Dari semula. Ini kan mula-mula dia, ini kan ada ini ya, mula-mulanya 0,05 m ya. 0,05 m. Menjadi setengahnya begitu. Oke, kita mulai ya. Kita lihat dari kan laju reaksi. Ini tentang laju reaksi. Laju reaksi adalah K dikali, tunggu, kita buat reaksinya dulu deh. AB3 menjadi A2 B2. Oke, kalau disetarain kali 2 ya kan, ini 2 lalu B-nya ada 6, maka ini kita kali 3. Ya. Kalau untuk laju reaksi agak berbeda ya. Laju reaksi itu hanya ngikutin reaktannya saja. Reaktannya di sini adalah AB3 ya. Maka kita punya ordenya. Ordenya berapa gitu ya. Oke, kita mulai. Untuk mendapatkan orde, biasanya kan kita pakai tabel ya. Biasanya tabel. Tapi bisa juga dari orde. Satuan Sika. Oke. Kita lihat ya, di sini satuan K adalah molar sekon min 1 atau ibaratnya di sini ya, dia di K kan. Molar per sekon. Kemudian di sini juga molar per sekon ya untuk laju, ingat. Ini kan dia. Tetapan penguraian K, itu nilai K adalah ini. Satuannya itu. Nah, kita bisa cari, ini tuh adalah konsentrasi itu kan M ya. M pangkat X. Kira-kira X itu nilainya berapa? Ini dari satuan. Kira-kira X nilainya berapa? Satu atau 0? Nol. Tahunya dari sini. Oke, kita coret ya. Habiskan 1 sama dengan M pangkat berapa? Pangkat berapa yang hasilnya 1? Apapun yang pangkat berapa? Apapun yang pangkat 0, hasilnya 1. Maka X-nya 0. Ada yang mau tanya nggak? Sampai sini dulu. Sudah? Karena X-nya 0, sudah.
Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kan di sini 0, S itu apa tadi, Kak? Sekon waktu. Dia MS-1. Ini sekon. Ini molar. Oke ya, kita lanjut. Kan dia maunya menjadi setengahnya ya, betul? S itu kan waktu ya. Di sini kan V itu kan molar dibagi waktu. Jadi kita tinggal isi di sini. Konsentrasinya kita kali setengah. Ini ya kan ini M dibagi waktu. Yang ditanya waktu. Ininya langsung aja T setengah. Karena ini kita udah kali setengah sih konsentrasinya ya. Di sini 0,05 adalah, nah sini kan adalah nilai K. Nilai K itu sendiri, situ udah ada 5 dikali 10 min 5. AB dipangkati 0. Ya udah tetap 1 kan, benar? Dah cari deh T setengahnya. Jadi T setengah adalah setengah kali 0,05. Kita bagi dengan 0,05 ya 5 pangkat 10 min 2 aja. 5, 10 min 3, ya kan? Jadi tinggal coret yang 5-nya, tinggal setengah kali 10 pangkat 3. Pangkat 5. Yang bawahnya 10 min 5, ya kan? Karena kan ini jadi bawah. Terus ini adalah 1000 dibagi dengan 2. 1000 dibagi 2. 500 second. Ada yang mau tanya nggak? Udah random ya soalnya. Itu satuan. Ini kan kakak tulis satuan. Satuan V memang molar per second. Tidak berubah. Yang berubah itu adalah nilai satuan dari K. Ini kakak jelasin ya. Ya, kakak mencari order itu bisa dari 2 hal. Dari biasanya kan tabel ada tuh. Kemudian satunya lagi bisa juga dari satuan K. Iya, kakak saya. Kita belajar satuan K. Kalau dia order, bentar. Oh iya betul. Kalau dia order, ini kan V itu tetap ya meter sekon min 1. Kalau dia order 0, maka ini adalah satuan dari K. Order 0 kan dia 1 ya. Yaudah, satuan K-nya tetap. Sedangkan dia order 1, maka satuan K, M-nya kita ilangin. Jadi tinggal S-1. Ordernya 2, M-nya kita bagi, M dibagi M pangkat 2, jadi M pangkat min 1. Kalau ordernya 3, nanti satuan K-nya min 2, S min 2. Kalau ordernya N, nanti ininya N min 1. Min dari N tambah 1 bukan sih? Ya, sini S. S-nya tetap ya, sorry. S-nya tetap min 1. Oke, ada yang mau tanya nggak?
Ibarat lajunya ini aja, apa namanya? Ibarat lajunya di fisika ya, meter per sekon ini. Kalau di sini molar per sekon. Oke, kau masih bingung kenapa ini dijadiin setengah ya ini dari waktu paruh. Makanya tadi di soalnya waktu paruh itu adalah berapa lama zat menjadi setengah dari semua. Ini makanya kakak tulis nih T setengah. Ada lagi? Nggak ada ya. Nanti ya ininya di setengah ini. Nanti kalau misalnya dia bilang berapa waktu yang dibutuhkan untuk ini menjadi seperempatnya, ini kali seperempat aja. Berarti ininya buatnya T 1/4 ya. Sip. Nomor 4. Kalsium hidroksida bila dipanaskan akan terurai menjadi kalsium oksida dan air. Oke. Jika pemanasan tersebut diramalkan menguraikan 74% kalsium hidroksida, berat kalsium hidroksida yang harus dipanaskan untuk menghasilkan kalsium oksida sebanyak segitu adalah, kita buat reaksi dulu ya. Kalsium hidroksida itu CaOH. Hidroksida itu OH ya. 2 kali. Karena kan Ca2+. Dia mengurai membentuk kalsium oksida. Ca yang gabung dengan O. Kan Ca2+, oksida 2-. Oksida itu 2-. O2-, kalau digabung jadi CaO. Tulis di sini. Air. Nah, lalu lanjut disetarakan. Setaranya sini Ca sudah 1, H-nya 2, O-nya juga 2. Sini 1 tambah 1. Sudah setara. Lanjut. Oke, kita mulai dari bawah ya. Di sini kan dia menghasilkan kalsium oksidanya 112 gram. Cari molnya dulu. Ini dia maksud soalnya gini. Jadi, jika pemanasan tersebut dinamakan menguraikan hanya 74% saja. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ini kita geser ke sini, yang ini tuh adalah hanya 74%-nya. Nah, si 100%-nya itu berapa gram? Kayak gitu. Paham nggak? Kalau sini kan nanti kita dapat gramnya kan. Baru kita konversi ke 100% gitu. Oke, berarti tujuan kita ke situ. Berarti yang untuk menggeser ke CaOH 2 kali itu adalah dengan mol. Kan kalau kimia itu harus pakai mol ya. Jadi ini kita cari dulu nih. Mol CaO. 112 dibagi MR-nya. Kita coba cari dulu ya. MR CaO berapa? Ca ditambah O. 40 ditambah 16. 56. Taruh di sini. Berarti di sini 2 mol. Kita geser ke CaOH2 karena yang ditanya kalsium, berat kalsium hidroksida yang harus dipanaskan. Berarti tujuan kita ke mol CaOH2. Perbandingan koef aja. Koefnya kan 1, ini juga 1. Di 1/1 yang ditanya per diketahui dikali mol yang diketahui yang 2 ini.
Jadi di sini 2 mol. Setelah dapat, konversi ke gram. 2 mol CaOH 2 kali. Coba MR-nya berapa? Kak, satunya tadi dari Ca. 1 itu dari sini. Di depan sini. Koefisiensi CaOH 2 kali kan nggak ada kan di sini. Harusnya tadi. Dianggap 1. Ini juga kan. Dianggap 1. Ini 1%. Yang ini dulu, baru yang ini. Yang ditanya di atas. Lanjut, MR CaOH 2 kali, 40 untuk Ca. O-nya kali 2. 2 kali 16, hanya kali 2. 2 kali 1. 40 tambah 32. Tambah 2 itu berapa? 34, 74 ya? Dah, untuk mencari gramnya si CaOH 2 kali, kita kalikan mol. Gak usah ditulis deh, gini aja. Biar nanti ngitungnya gampang ya. Jadi tinggal, nah ini tuh adalah 74%. Jadi kalau 100%, 74% aja segini. Kalau 100% kita tinggal ganti ini jadi 100 nggak sih? Ya, mau tanya nggak? Oke. Jadi kita gram CaOH 2-nya harusnya gini, 100/74. Ini dari 75% dibalik. Atau caranya gini. Yang kita dapat tadi, 74 kali 2 dibagi 74%. Ini untuk cari yang 100%. Ini dapatnya nanti 100 kali 2. Ini nih kakak jelasin. Nanti kecoret 74-nya. Soalnya 74% kan ini 74/100. Jadi dibalik gitu perkaliannya. 74 kali 2 dikali 100/74. Begitu. Bisa? Aman, aman? Oke. Lanjut ya. Nomor 5. Dari beberapa campuran berikut, campuran pertama dan zat kedua, yang akan mempertahankan nilai pH ini tuh kaitan dengan materi apa? Atau penyangga, betul. Jadi kalau YouTube buffering, ini penyangga. Oke, jadi di sini syarat penyangga tuh harus satu dari yang kuat, yang satunya lagi dari lemah, lalu yang ini yang sisa. Begitu ya. Tuh, lemahnya sisa. Kita lihat di sini lemah, kuat. Tuh, kuat, lemah, lemah, kuat, kuat, lemah. Berarti ini terpenuhi ya. Nah, apakah ini terpenuhi? Kita lihat nanti caranya. Kita kalikan aja 100 dengan 0,1, 10 ya. 10 dikalikan. 100 kalikan 0,05, 5. Sini 10, di sini 5. Lebih besar mana? 10 kan? Jadi ini sisa. Jadi ini aman. Lanjut. Ini 100. Ini 0,1, dia 10. 100, 0,15, dia 15.
lebih besar ini, berarti dia yang sisa. 1, 2 benar, kira-kira jawabannya tinggal A sama E. Kalau 3 nggak usah kali ya, karena langsung 4 saja. 100 kali 0,1, 10, terus kali 15, 0,555. Ini sisa. Kayak ini benar. Kalau 1, 2, 4 benar, ini benar. 3 udah pasti. NH3 itu basa lemah. Pasti bingung. Kenapa dia basa, Kak? Padahal kan dia nggak ada OH-nya. Ya, ini dari nanti Bronsted-Lowry ya. Dia menyatakan dia itu basa. Ini basanya si Bronsted. Asam sama asam yang oh betul. Ini tadi satu salah ya. Sorry. Dua salah, cuma 4 doang ya. Oh iya betul, ini basah. Harus asam basah ya. Ini udah jelas salahnya. Coba lihat. Ini asam lemah, asam kuat. Ini tidak ya guys. Ini basah kuat, ini basah lemah. Sama-sama basah bukan ya? Pokoknya dia harus satu asam, satu basah. Kalau ini dia asam lemah, basah kuat. Oke, terpenuhi. Tapi tadi nih 100 dikali 0,1, 10, ini 15. Lebih sisa yang ini kan. Yang kuat, jadi ini bukan. Oh, sorry. Jawabannya yang D. Oke, thank you tadi. Ada yang ingetin. Oke, aman. Harus satunya asam, satu basa ya. Tapi satunya kuat, satunya lemah, lalu lemah yang sisa. Nomor 3. Yang ini. Kenapa lagi nomor 3? Oh. Nomor 3 tadi yang lemahnya 10, yang kuatnya 15. Lebih besar yang kuat. Jadi kan yang kuat yang sisa ya, tidak memenuhi yang ini. Harus lemah yang sisa. Oke ya, lanjut. Nomor 6. Jadi yang sisa tuh harus yang lembek. Tuh. Yuk. 74 kali 2. Ini tadi mencari gram adalah kali. Oke, MR-nya 74.
oleh 2. Lanjut nomor 6. Pembakaran 234 gram campuran propana butana dengan rasio mol 4:1 menghasilkan kalor sebesar 11.737 kilojoule. Sedangkan 248 gram bahan bakar dengan rasio mol propana butana 3:2, kalornya segitu. Jumlah kalori yang dilepaskan pada pembakaran 200 gram propana dan 290 gram butana. Nah, ini kaitan dengan kalau di matematika nanti dia persamaan linear dua variabel ya. Oke. Propana banding butana 1:4. Ini delta H-nya segini. 1. Sedangkan kalau perbandingannya 3:2, delta H-nya 1,2,3,9,9. Oke. Tinggal eliminasi sih sebenarnya. Jadi ini anggap aja X, ini 4Y, ini 3X, 2Y. Jadi X tambah 4Y, 11,737. Yang ini 2Y. 2, 3, 11. Oke. Ya. Cari X-nya sama Y-nya. Kita kali 2 yang bawah ya. Cari Y. Ini berarti 24,798. 1:4 atau 1:1 ya? Balik deh kan. Tuh. 4:1, betul. 4:1. Terbalik deh. 4X ininya Y. 1,1,7,3,7. Berarti yang dikali 2 yang atas. Tunggu ya. Kali 2. 8X tambah 2Y. Ini berarti berapa ya? 2, 3, 4, 7, 4 ya. 3X tambah 2Y, 1, 2, 3, 9, kurangin. Ya, nggak susah. Kita tambah 1 ya, atas bawah ya. 2, 3, 4, 7, 5, 400. 1075. Ini tuh 5X. Maka X-nya nanti dapat 11075 bagi 5. Sekitar 2215. Oke. 2215 kilojoule untuk yang X gitu ya. Iya, biar mudah. Kalau mau pinjam boleh ya. Sudah. Ini masih dapat X. Y-nya kira-kira berapa?
Ayo, metode substitusi aja. Yang ini ya dari sini. 11737 kita kurangi dengan 4x. 4 kali x. 2215. Nanti dapatnya 171 ini kurang 8.860. Itu 2877. Sudah? Ini masih delta H masing-masing ya, untuk X dan delta H untuk Y. Nah, X propana, yang Y butana. Oke, yang ditanyakan 220 gram propana. Cari molnya dulu yang ditanya nih. Ditanya 220 gram propana. Ini berapa mol ya kira-kira? 220 dibagi propana. Propana itu apa? Ini kan dia alkana ya. Alkana itu CnH2n plus 2. Kalau prop itu 3. Propana N-nya 3. Maka C3H 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. C3H8. Kalau butana N-nya 4. C4 2 kali 4 tambah 2, 10. Oke, berarti MR-nya berapa di sini? 220 dibagi MR. Cari deh. 3 kali C12. 8 kali 1. Lanjut begini. 4 kali 12. 10 kali 1. Oke. 36 tambah 8, 44 ya. Ini 5. Sedangkan yang satunya berapa tadi? 290. Per MR 290 dibagi, coba cari, 48 tambah 10, 58. Ini 5 juga. Dah, berarti yang ditanya adalah 5 dikali X. 5 yang ini juga dikali. Ya, ibaratnya 5X tambah Y. X tambah Y, 2215. Coba, ada yang mau itu dong? 25. Sebenarnya dia mau tanya nggak? Nah, ini tuh adalah delta H per mol ya, yang tadi kita cari. Ini delta H untuk 1 mol dari masing-masing. Karena apa? Karena diketahui di soalnya itu adalah perbandingan mol, rasio mol. 4:1, jadi per mol. Ini juga sama, rasio mol. Ada yang mau tanya nggak? Ini tadi. Kali ini untuk per molnya ya. Jadi untuk 1 mol tuh delta H-nya 2215 untuk yang propana, untuk 1 molnya si butana tuh 2877. Oke, yang ditanyakan
220 gram propana. Ini tuh 5 mol. Ini harusnya mol. Ini mol juga. Ini 5 mol juga. Sip. Kita lanjut nomor 7 ya. Betul. Mengecos saja. Karena ini udah langsung mol. Oke ya. Jadi ini ibaratnya delta H kilojoule per mol. Terus gini. Udah. Yang lebih. Sudah. Kita lanjut nomor 7. Soalnya lumayan ini, ada 11-an. Dalam suatu proses elektrolisis, nah ini udah masuk elektrolisis. Lautan natrium sulfat dibebaskan sebanyak ini gas hidrogen. Pada keran tersebut, 1 mol gas ini bervolume ini. Nah ini udah masuk yang N1V1, N2V2 gitu ya. Kalau udah ada kata pada keadaan tersebut dibandingi dengan volume dengan gas lain, nanti kita pakainya ini. Jika jumlah listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan perak ini, banyaknya perak yang mengendap pada katode adalah Oke. Jadi kita fokus ke, jadi di sini ada 2 kondisi. Kondisi kedua, yang pertama dia tentang elektrolisis dari si natrium sulfat Na2SO4. Oke. Kondisi yang kedua dia tentang perak nitrat. Perak itu apa? Hg bukan. Atau Hg. Perak Ag. Oke. Ag nitrat. AgNO3. Oke, karena kan Ag plus NO3 minus. Nah, elektrolisis ada 2 hal. Nah, kira-kira yang menghasilkan gas hidrogen itu di mana? Di elektrolisis Na2SO4. Katoda atau anoda? Coba. Sekarang, atau enggak kita sambil belajar aja ya. Reaksi elektrolisis. Oke. Kita buat. Reaksi elektrolisis ini dia kasih elektrodanya. Oke, di sini ada Na sama SO4 ya kalau diuraiin ya. Yang ini yang penting ini tulisannya larutan. Larutan. Ini penting ya. Kalau lelehan baru beda lagi nanti. Ini tentang larutan. Jadi di sini Na plus sama yang SO4 2-. Kira-kira yang menghasilkan ada gas hidrogennya itu di reaksi Na plus ya. Jadi kalau misalnya dia logam golongan 1A, 2A, 3A, oke. Kalau dia golongan 1A, 2A sama 3A, yang termasuk di sini AL,
Kalau ininya begitu, asalkan dia larutan, maka reaksi elektrolisisnya adalah 2H2O menjadi ditambah elektron tambah 2E ya. Menjadi H2 ditambah 2OH minus. Begitu ya. Nanti Kak kasih deh. Reaksi terus. Mungkin kalian masih ingat ya elektrolisis reaksi. Kan lumayan banyak tuh. Jadi kalau dia logam 1A, ini kan 1A nih. Dia menghasilkan H2 di sini. Nah, kita ke situ. Oke. Kalau ada dua gas, ini namanya hukum gas apa ya? Hukum Gilus kalau nggak salah, bentar. Itu pressure yang sama. Hukum Gilus. Jadi konsentrasi pada gas ini menyatakan bahwa konsentrasi gas pada keadaan yang sama P kemudian T maka M sama. Jadi konsentrasinya akan sama kalau di tekanan dan suhu yang sama, dia keadaannya akan sama. Jadi di sini M-nya yang akan sama. Makanya di sini N1 per V1, N2 per V2. Ini sebenarnya datangnya dari M1 sama dengan M2. Nah, M itu mol dibagi volume, ini juga sama. Mol dibagi volume. Kondisi yang kedua, oke. Yang kondisi yang pertama, ini untuk, kan ada dua gas ya. Yang pertama untuk H2, yang kedua untuk yang N2. Maka di sini adalah N-nya si H2 dibagi N-nya si, kok N lagi? Volume H2, N-nya si N2, N-nya si H2. Itu ya. Oke. Kita kan butuh mol di sini kan, mol H2. Ya udah cari NH2. N itu mol ya. Volume H2-nya 1,1. Ini dia. 1,1 gas hidrogen. Molnya N2, 1 mol gas N2, 1 mol, mol lagi. Kenapa ya suka tipe? Ini volume ya. Volume N2. Volume N2 yang 22. Oke, kita cari. H2 adalah kali silang. 1,1 dikali. Nah, ini berapa ya? Ini 20. 0,05. Nah, kita bisa taruh di sini. Di sini nih. 0,05 mol. Kita tinggal menggeser ke mol yang ini, elektron. Karena dia bilang di soal, dialiri jumlah listrik yang sama. Listrik itu adalah elektron yang berpindah. Begitu ya. Jadi yang menghubungkan kondisi 1 dan kondisi 2 adalah listrik yang sama. Jadi si elektron ini. Maka di sini kita tinggal menggeser koefisien saja. Di sini kan udah dapat 0,05 untuk H2. Maka mol elektronnya adalah apa? Mol elektronnya 2/1 ya. Koefisiennya 2, koefisien H2 1 dikali mol H2. Kan sudah. Oke.
Lalu untuk yang logam selain A, selain apa? Logam selain golongan 1A, 2A, 3A, dan seterusnya, kan reaksinya ini. Kalau yang selainnya seperti Ag, maka reaksinya hanya Ag itu sendiri. Hanya zat itu sendiri, atau logam itu sendiri. Kalau yang ini gampang ya, yang selain 1A, 2A, 3A. Jadi logamnya aja yang dibuat di reaksi elektrolisis. Ya, Kak, ini kan koefisien E-nya 2, jadi E-nya 1. Kalau ini 0,1, berarti di sini apakah 0,05? Tidak. Dia tetap sama, kan kondisi listriknya sama. Maka di sini kalau bingung, kita kali 2 aja supaya kondisinya sama dengan yang ini. Di sini 2E. Ini juga 2E. Maka di sini kita tinggal geser 0,1 mol di sini. Sudah? Lalu yang ditanya banyaknya perak yang mengendap. Perak itu di sini. Jadi molnya si Ag 2/2 ya. Koefisiennya 2/2 dikali 0,1 mol. Dah, mencari gramnya Ag, mol dikali AR. Molnya kan 0,1. AR-nya si Ag berapa? 108. 10, agak random ya. Campuran nih materi. Elektrolisis dan juga ini. Konsep mol. Ditanya nggak? Di konsep mol. Iya, ini pakai perbandingan koefisien yang ini. Ini sama ini. 2/2 kan? Ini 2 dibagi 2. Ini 0,1 mulai geser ke sini. Ada yang mau tanya nggak? Jadi untuk elektrolisis biasa yang menghubungkan antar reaksi itu adalah mol elektron. Jadi kalau misalnya nanti ada soal yang 96 sekian, berapa menit, misalnya 1 ampere, 10 menit. Nah ini kita cari aja dulu. Cari dulu mol elektron. Nah, mol elektron misalnya udah dapet. Kan ini mol elektron adalah I dikali T dibagi 965. Nah, kita udah dapat nih. I kali T 965. Jadi kita tinggal menggeser, misalnya buat reaksinya ya. Reaksinya itu, bentar. Iya, oke, pencet. Reaksinya misalnya yang itu tadi. Yang ini. Atau Ag deh. Misalnya reaksinya ini. Jadi. Ini kan kita misalnya udah dapat nih 1 mol. Nah, berarti kita bisa mencari ini gitu. Tergantung apa yang ditanya. Kadang bisa juga dia menanya pH. Misalnya dari reaksi yang tadi ya, yang 2H2O, H2, 2O. Nah, kita udah dapat mol elektron dari perhitungan ini. Misalnya 1 mol, misalnya.
Kita mau cari pH, berarti kan kita menggeser pH yang mana? Cuma ada ini sama ini. Yang berhubungan sama pH yang ini. Nah, begitu. Kita cari ke sini. Misalnya dia tanya, volume gas. Berarti hanya ini yang ditanya. Tergantung nanti soalnya apa yang ditanya. Jadi kita yang penting tahu reaksinya itu apa. Begitu. Itu elektrolisis. Elektrolisis itu sebenarnya intinya kuncinya di sini, mencari mol elektron. Kalau mol elektronnya udah nemu, kita akan menguasai apapun itu elektrolisis. Soal. Mau dia tanya pH, boleh. Mau dia tanya volume gas, boleh. Mau tanya volume H2O, bisa. Asal kita tahu reaksi elektrolisisnya apa. Gitu. Mol elektronnya tadi kali 2, biar nggak bingung. Jadi kan koefisien elektronnya 2. Di sini juga 2. Kali 2. Sebenarnya nggak perlu dikali 2 sih, tapi biar nggak bingung aja. Ini kan sini 2, sini kenapa kok 1? 0,2 M itu dipakai apa? 0,2 M natrium sulfat. Enggak. Betul, tidak dipakai. Coba kita ke kimia organik, tidak dipakai ya, yang natrium sulfat. Karena yang menghubungkan keduanya adalah listriknya saja. Sementara di reaksi elektrolisis tidak ada natriumnya di sini. Kecuali ada natriumnya ya, baru jadi. Nah, kapan natrium 0,2 M dipakai? Saat ininya tidak kelarutan. Lalu kalau soalnya diganti ini menjadi lelehan, si gasnya tidak terpakai. Ini kita tidak pakai. Begitu. Karena reaksi yang terjadi saat lelehan itu adalah langsung Na+ menjadi Na gitu. Inilah nanti yang akan menghubungkan soalnya. Jadi soalnya nanti akan beda. Soalnya itu akan menjadi tidak ada dibebaskan lagi ini, hidrogen. Terus keadaan ini juga nggak ada. Soalnya menjadi singkat. Yang ini tidak ikut. Begitu. Baru kita tinggal buat 0,2 M-nya di sini. Berapa volumenya? Kita harus tahu volumenya. Baru nanti di sini bisa kita cari mol elektron, baru kita geser ke kondisi 2. Beda lagi jalan ceritanya nanti. Oke. Itu kalau lelehan. Baik, sudah. Nomor 8. Senyawa Q mempunyai rumus C4H10O akan menjadi RC8H8O jika R oksidasi dan dipanaskan larutan ini dan akan menghasilkan endapan kuning. Ya, perlu diketahui dulu bahwa endapan kuning itu adalah ester atau enggak keton. Ya. Nah, reaksi oksidasi yang menghasilkan keton atau ester ini adalah oksigen. Oh, itu oksidasi. Sedangkan, nah di sini nih, ini tuh apa? Senyawa apa sih yang kalau dioksidasi menghasilkan keton? Itu adalah alkohol. Alkohol itu ada jenisnya ya, ada primer
ada primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, yang primer, sekunder, tersier itu bedanya di mana? Oke, jelasin dulu bentar ya. Alkohol primer. Kalau primer tuh biasanya OH-nya di ujung. Dan dia nempel dengan C yang paling ujung pokoknya. C. Jadi misalnya di sini OH-nya. Dia selalu dimulai dari nomor 1. Nah, kalau yang sekunder, alkohol sekunder itu biasanya dia di tengah, tapi tidak ada cabang C lagi di atasnya. Jadi contoh ya, misalnya nggak di tengah banget sih. Maksudnya dia nggak di nomor 1, nggak di ujung. Di sini, tapi di sini nggak ada cabang. Ibaratnya C-nya memiliki H1 ya. CH. Kalau yang di sini dia CH2. Jadi yang berikatan sama CH2. Sedangkan yang di ini primer, ini sekunder, tersier. Primer, sekunder, tersier. Itu dia C, misalnya ya. Misalnya di sini dia ada cabang C lagi. Di sini dia OH. Nah, dia C-nya kan 4 tangan ya. Kan C itu 4 tangan. Karena dia udah berikatan di sini sama di sini, sama di bawah, maka hanya udah nggak ada. Jadi di sini hanya kosong. Tidak ada. Itu dia bedanya. Kalau primer, sekunder, tersier. Oke. Sekarang kita bahas soalnya. Nah, yang menghasilkan keton itu adalah alkohol yang sekunder. Jadi yang primer, tersier tidak. Nah, kalau yang primer itu dia nanti menghasilkan oksidasi ya. Kalau misalnya soalnya ada ini aldehid ya. Nanti di sini asam karboksilat. Kalau di keton ininya ester. Nih, kalau endapan kuning itu ester sama keton. Jadi kita cari yang alkohol sekunder deh di soal ini. Jadi kita cari yang alkohol kita investigasi satu persatu. Oke, ini OH-nya di ujung. Ini langsung salah ya. Sudah. Atau OH-nya nempel di sekunder tadi nempel di ada CH kan. Jadi cari aja yang ini kan OH-nya nempel di CH2. Salah. OH-nya nempel di CH2. Nah, ini ngawur. Ini O di tengah bukan OH. Di sini OH-nya nempel di C ya. Harusnya nempelnya di CH. Berarti jawabannya gini. OH-nya nempel di CH. Ada yang mau tanya nggak? Endapan kuning itu adalah ester sama keton. Jadi alkohol itu kalau ada 2 jenis yang bisa dioksidasi, yang primer tidak bisa, yang tersier tidak bisa. Yang bisa itu hanya primer dan sekunder. Kalau primer dia akan menjadi aldehid dan asam karboksilat, sedangkan yang sekunder dia menjadi keton dan ester. Dihafal lagi. Ini kan organik ya, kimia organik itu hafalan. Berdasarkan
percobaan. Seperti biologi. Kalau primer tadi dia nempelnya di CH2. Seperti ini contohnya. CH2OH. Ini primer nih. CH2OH, primer. Oh, ini bukan. Ini tuh masuknya ke ether ya, kalau dia O saja. Ini tidak nih ether. Nih kalau ini COH, ini C. C aja nih, C aja. Tadi C aja itu adalah tersier. Sini ada CH, ada OH, CHOH. Ini masuknya ke sekunder. Bagaimana? Masih bingung nggak? Kak, tadi aku sekundernya dari mana? Ini tadi. Sekunder tuh dia CH. OH-nya nempel di CH ya. Kalau primer tuh dia CH2. Tersier tuh dia C aja. Nggak ada H-nya. Ini kan OH-nya nempel. Begitu ya. Ada lagi? Kenapa bisa sekunder, Kak? Iya, ini hafalan. Ini sama ini. Primer tadi hasilnya apa, Kak? Primer tadi hasilnya. Primer itu aldehid asam karboksilat. Yang warna kuning itu ester keton. Memang harus coba deh. Praktikum ini. Mungkin dulu pas kelas 12, ini kan kelas 12 ya. Ada nggak sih praktikum ini? Endapan kuning itu pasti ester keton. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa deh. Cari di YouTube saja ya. Biar tahu visualnya. Coba nanti ya. Buat teman-teman yang penasaran visualnya. Oxidation. Atau cari di internet ya. Reaksi oxidasi. Biar lihat warna-warna zatnya ya nanti. Ada sih di YouTube, coba nanti ya. Kalau penasaran. Oke, kita lanjut yang 45. Ini udah masuk recent. Nomor sih tadi kompak masuk. Oh, nomor 9. Dari persamaan reaksi ini dihasilkan pernyataan bahwa hidrogen peroksida tereduksi menjadi oksigen. Kalau dia tereduksi, dia mengalami reduksi ya. Kalau dia mengalami reduksi, dia sebagai oksidator. Dibalik ya. Hidrogen peroksida itu yang ini nih. Kalau dia tereduksi, dia dibalik. Oksidator. Kalau dia teroksidasi, dia reduktor. Dibalik ya kalau yang sebelah kiri ya, sisi kiri. Kalau yang sisi kanan hasil reduksi ya dia mengalami reduksi. Hasil oksidasi ya dia mengalami oksidasi. Yang sebelah kanan ya tetap. Kalau yang di kiri dibalik. Oke. Silakan. Kita step pertama adalah mencari bilox masing-masing. Ini masuk ke reaksi redox ya, masuk materi redox. Cari bilox.
H-nya aja ya, H2O2. Oke. Kan ada H2O2 bilox. Di sini O itu kan -2 ya. Coba bilox H berapa, bilox O berapa, yuk. Biasanya kan O -2, tapi kalau di peroksida O berapa? Biasa kan kalau di H2O, dia H kan +1 ya. Kita kali 2, jadi +2. +2 ditambah berapa yang hasilnya 0. 0 itu yang pangkatnya di sini. Jadi kan nggak ada pangkat ya. Jadi 0. Maka di sini -2 O-nya. Kalau di peroksida, H kan +1, kita kali 2, jadi +2. Ini kan kali 2-nya dari sini. +2 ditambah berapa yang hasilnya 0. Berarti kan -2. Sudah. -2 itu, ini ada 2 di sini. Kita bagi 2. Jadi dia -1. Bisa ya? Kalau ini dikali. +1 kali 2, +2. Tambah berapa yang hasilnya 0? -2. -2 kita bagi 2, -1. Jadi O-nya -1. Oke? Lihat yang bentuknya mirip seperti ini, ada H, ada O, yang ini kan. H2O. Atau lihat bilox yang O-nya. H-nya tetap nggak sih? Coba di sini kan dia +1 ya. O-nya -2. Kalau di sini O-nya 0. Karena dia sendiri, ya, betul? Jadi kalau dia zat bebas atau O-nya sendiri, ini kan zatnya sendiri. Jadi biloxnya 0. Sudah. Lihat, mana yang dia kan dia oksidator. Oksidator tuh yang mengalami reduksi ya. Cari yang reduksi. Reduksi itu biloxnya turun ya. Kita lihat. Dari -1 ke -2. Berarti dia turun. Maka dia mengalami reduksi menjadi oksigen, tetapi mengalami, tapi di sininya oksigen ya. Yang dia turun itu yang H2O. Kalau misalnya dia ke O2, awal mulanya tadi dia di -1, dia menjadi 0. Ini naik atau turun? Naik kan? Ini kan soalnya menjadi oksigen. Salah. Jadi ini salah. Seharusnya yang H2O. Harusnya di sini menjadi air. Harusnya. Oke. Ion hidrogen teroksidasi menjadi air. Hidrogen tidak mengalami oksidasi dan reduksi. Karena apa? Hidrogennya tetap ya, betul? Satu tidak berubah. Jadi yang ini ion hidrogen teroksidasi. Enggak. Kalau dia teroksidasi, harusnya biloxnya oksidasi. Mengalami oksidasi itu harusnya biloxnya naik. Biloxnya naik atau enggak hidrogen? Ya udah nih dari 1 tetap jadi 1, tetap. Ini tetap untuk hidrogen tetap. Jadi dia tidak naik. Maka ini salah. Salah dan salah deh. Ada yang mau tanya nggak?
Oh, biloxnya berubah, betul. Ini kan di sebelah kiri, oh biloxnya berapa? Tadi -1 yang di sini ya. Peroksida ya, karena yang tahu di soal tuh di sini ya, hidrogen peroksida yang ditanya. Menjadi oksigen. Sebenarnya kita cukup mengecek di sini ya. Oksigen kan biloxnya 0 untuk yang O2. Untuk yang di sini tadi -1. -1 ke 0 naik. Berarti dia bukan turun. Makanya di sini harusnya kan yang di supaya ini benar ini harus turun, tapi di sini naik. Maka di sini salah. Bingung? Masih bingung nggak? Jadi tadi stepnya tinggal cek aja sih sebenarnya. H2O2 menjadi O2. Cek biloxnya. Sehingga tadi +1, ini -1, ini 0. Di sini tuh -1 ke 0 naik. Yang diminta di soal harusnya turun, bukan turun. Berarti ini salah. Kayak gitu. Ion hidrogen teroksidasi menjadi air. Kita lihat. Hidrogen yang H+ ya. Menjadi air H2O. Ini tuh biloxnya +1 karena ada pangkatnya ya. Sedangkan di sini +1 juga. Ini tetap. Dia minta teroksidasi. Oksidasi bukan. Kalau tetap dia bukan. Kalau oksidasi itu biloxnya harus naik. Sedangkan di sini tetap. Jadi ini salah lagi. Itu aja sih. Oke, tadi kakak cuma mau kasih lihat yang turun itu harusnya yang H2O. Sini soalnya bukan oksigen gitu ya. Biar kita tahu salahnya. Ada yang mau tanya? Yang H2O biloxnya +1 untuk H ya. Untuk O tetap -2. Untuk H2O kalau misalnya mau hafal, udah pasti H+1 O-nya -2. Udah cepet. Kalau H+ kayak gini, biloxnya ngikuti pangkatnya ya. Jadi kalau ada Cl-, berarti bilox si Cl -1. Gitu. Nomor ini. Soalnya berapa lagi? 3 lagi. Cuma sampai 12. Di antara molekul di bawah ini yang bersifat amfiprotik. Amfiprotik itu dia artinya bisa nangkap atau melepas. Jadi dia bisa nangkap, bisa ngelepas. Artinya minimal dia punya H1 gitu. Kita lihat di sini dia bisa nangkap, bisa melepas. Karena H-nya ada ya. Ada H yang bisa dia lepas. Jadi ini bisa. Ini H tidak ada yang dia lepas, tidak bisa. Maksudnya tidak punya H gitu. Karena dia tidak bisa melepas. Sementara ini H bisa dilepas, bisa nangkap satu lagi. Kalau ini tidak ada H yang bisa dilepas. Jawabannya 1 dan jadi cukup melihat apakah senyawa itu punya H atau tidak.
Udah, itu aja. Ada yang mau tanya? Ini masuk ke Sambasa Ustaz Lori. Lanjut ya. Biar sempat. Iya, dia cuma bisa nangkep. Syaratnya harus 2 ya. Jangan atau deh. Dan. Kalau SO2 minus dia nggak bisa melepas H kan, karena dia nggak punya H. Kayak dia nggak bisa jadi amfiprotik, dia hanya bisa yang menangkapnya saja. Oke. Dia harus dua-dua bisa. Keduanya. NH3 bisa menerima H, bisa. Pernah lihat ini nggak? NH4+. Dia nangkap 1H. Jadi NH4+. Ini kan kalau ditambah OH minus bisa. NH4OH. Pernah lihat ada senyawa ini? Ada, pasti ada. NH4. Oke. Kemudian kalau misalnya dia ngelepas 1H, ada senyawa NH2 minus. Sip. NH4O. Oke, coba ya ini yang NH3. Kalau yang HPO4 itu udah jelas. Kalau dia melepas H berarti jadi PO4 2 minus. Kalau dia nangkap hanya jadi 2 PO4 minus gitu ya. Ini kan 2 minus menjadi minus ya, karena kan nambah plus 1. Yuk, 2 lagi yuk. Hidrokarbon tidak jenuh X dioksidasi dengan ini, sisi berikutnya menggunakan diketon. Tadi yang menghasilkan keton dia harus CH ya, betul? Tadi ada soalnya. Nah ini. Keton dia harus yang sekunder. Sekunder tadi ada CH-nya. Oke, kita lihat lagi soalnya mirip. Tapi di ketonnya ada 2. Jadi dia harus ada CH, kemudian nempel CH. Cari soal, jadi cari jawaban yang ada ininya. Jadi hanya yang 4 saja. Yang lain enggak. Ini CH, ini C. CH ini enggak jelas ini apa. Ini CH, ini CH2. Oke, yang 2 itu sebenarnya C6H5. Itu tuh kalau diuraikan C6H5. C-nya ada 6. H5. Itu tuh gini. Ini yang opsi 2 ya. Ya sih, benzena. Bentar. Nah, lengkap 2, 1 lengkap 1. Oke, terus nanti di sini nempel. Lengkap dulu. Lengkap 2-nya di mana ya? Oh, berarti dia nggak siklis ya. Gini. Terus C, masuk ini C. C6H5 lagi. C6H5 lagi berarti begini lagi. Atau kalau mau disingkat tuh
Nggak usah melingkar deh ini. Selang-seling ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, terus di sini ada CH di sini, CH. Baru 6 lagi. 4, 5, 6. Oke. Tangkap 2 di sini. Selang-seling ya. 2, 1, 2, 1, 2. Ini juga sama. 1, 2, 1. Dah. Oke, ada yang mau tanya? Jadi kalau di sini, ini CH. Yang ini CH, yang ini C. Bisa aja yang sini yang rangkap duanya. Jadi di sini nggak ada H. OH emang nggak ada ya, Kak? Kalau dioksidasi baru muncul OH. Jadi akan menjadi pokoknya kan lepas. Sini kan ada H di sini 1 ya, nanti ada O nempel 1 di sini. Yang ini kalau ngelepas tangannya, O-nya nempel ke 1 lain. Jadi ada OH, ada OH. Harusnya ada OH. Betul, tadi ada yang tanya ada OH. Harusnya ada nempel OH-nya. Oke, soalnya di soal yang ini ada OH-nya. Betul. Ini dia tadi ya. Oke. Kita lanjut, harusnya di sini ada. Oke. Mungkin soalnya diralat ya, tambah OH. Lanjut soal yang terakhir. Pernyataan yang benar tentang klorida NaCl, AlCl3, SiCl4, PCl3. Tidak semua bersifat asam. Kita lihat dari sini ya. NaCl ini garam, semuanya garam ya ini tuh. Jadi melihat dia itu asam atau basa, si garam itu tergantung dari kan dia hasil ditambah asam ditambah basa ya. Asam tambah basa. Kalau ini lebih dominan, maka dia menjadi asam. Kalau lebih dominan basa, maka dia akan menjadi basa. Kalau kita lihat di sini NaCl dia dari NaOH, Cl ini dari HCl. Dua-duanya kuat ya. Maka dia netral. Tidak semua bersifat asam. Jadi ada salah satu yang netral, maka ini betul. Oke, ada yang mau tanya? Yang satu, kalau tidak lanjut. Semua klor mempunyai bilox negatif. Kita cek ya, yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, bilox NaCl. Na+, maka Cl negatif. Betul. Yang AlCl3. Al3+, ya kan? Supaya lawannya kan min 3 tuh. Kita bagi 3, min 1. Betul. Dan lagi, SiCl4. Si itu plus 4. Kita bagi 4. Tunggu. Lawannya plus 4, min 4. Kita bagi 4, min 1. Tetap ya, minus juga. Satu lagi, PCl3.
Kalau P 3 plus. Sini minus 1 juga ya. Dan sini min 3 bagi 3 minus 1. Oke, ini benar. Semuanya negatif. Natrium klorida hanya salah satu dari keempat molekul yang mempunyai struktur ion murni. Ion murni itu adalah dua-duanya berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jadi karena hanya ini ya, coba kita lihat dulu deh. Kalau yang AlCl3 ini kan dari AlOH3 kali tambah HCl ya. Nah, ini tuh lemah ya, ada yang bilang lemah ya. Asam lemah yang ini. Nah, sedangkan Si kan lemah juga ya, kok asam sih ini basa lemah, asam kuat kebalik. Si kan lemah, yang basa kuat itu apa aja? Golongan 1A sama 2A ya. Jadi kita lihat aja yang logam depan, yang depan ini, yang Na. Kemudian di sini ada Al, kemudian di sini ada Si, di sini ada P gitu. Yang mana aja yang golongan 1A, 2A, cuman si Na. Kan ini benar. Dalam wujud padatan, semuanya amorf. Amorf itu melunak. Ya. Oke, ini juga benar. Ciri-ciri nggak tulis aja ya di sini. Melembut ketika dipanaskan. Cair. Contohnya garam aja deh, NaCl ya. NaCl garam dapur. Yang nyata yang karena kita lihat. Oke. Coba nanti lihat fisiknya ya untuk yang AlCl3, SiCl4 sama PCl3. Oke, coba cari nanti. Si AlCl3 ya. Oke. Kalau dipanaskan. Sip. Jadi hari ini sudah semua. Semoga lancar ya. Simak ya tahu-taunya. Tetap semangat ya. Jadi hari ini sampai sini dulu. Kalau ada yang bingung, bisa chat ya. Oke. Assalamualaikum. Semangat-semangat.
masih ada kesempatannya. Oke, nanti kakak kirim ya. Semoga lancar ya.